Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pada sore hari ini saya bisa silaturahim ke Wonosobo. Sehat semuanya Bapak-bapak? Puasa semua? Puasa ya. Saya berdasarkan muswil di Tegal, di amanah sebagai wakil ketua PWN, saya turun ya. Karena di Magelang ketua, sekarang wakil saja ya. Mudah-mudahan kegiatan kita sore ini bermanfaat. Tadi Pak Rudi sudah menyampaikan 5 karakter Islam yang berkemajuan. Sekarang aktualisasinya bagaimana? Ketika saya nggak tahu tadi Mas Ketua MPKSD ngomong apa, umpama tabrakan ya para maklum. Saya nggak ketemu ya. Tapi ketika di Jogja, meskipun sudah jadi keputusan muktamar, itu masih ada yang mendiskusikan ya. Islam kok tidak berkemajuan gitu. Islam itu ya Islam gitu kan. Karena menurut Al-Maidah ayat 3, Islam itu sudah sempurna. Mereka lupa bahwa Nabi pun sering dalam konteks tertentu menyebut agama itu ya macam-macam. Kadang Nabi menyebut ad-dinu nasihah gitu. Ad-dinu muamalah dan sebagainya. Jadi kalau Muhammadiyah menggunakan Islam berkemajuan itu untuk memberi penegasan tertentu, bukan untuk menghanyakan. Jadi ketika Nabi mengatakan ad-dinu nasihah, itu bukan berarti agama itu hanya nasihat, itu bukan, tapi untuk memberi tekanan tertentu. Nah, termasuk dalam hal ini konteksnya Islam berkemajuan seperti itu. Sehingga kita sebagai warga Muhammadiyah tidak perlu merisaukan istilah ngececeh utek ya. Nah, sekarang aktualisasinya di dalam persyarikatan bagaimana? Aktualisasinya sederhana saja. Surat As-Saff ayat 1 sampai 4. Saya justru mulai dari yang 4. Nonton sing mboten apal. As-Saff ayat 4. Innallaha yuhibbul ladzina yuqatiluna fi sabilihi shaffan ka'annahum bunyanun marsus. Sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang berjuang di jalannya dengan barisan yang rapi, seakan-akan sebagai bangunan yang kokoh. Nah, maka yang pertama kita kokohkan Muhammadiyah itu sebagai satu barisan yang tidak mudah goyah. Nah, tapi ada syaratnya untuk Muhammadiyah menjadi kekuatan yang hebat itu. Ini kok murung wae to? Malah muni. Dari ayat pertama ya, As-Saff itu. Sabbaha lillahi ma fis samawati wa ma fil ardh wa huwal azizul hakim.
Maha suci Allah, ya, yang segala sesuatu berada di tangan Allah itu. Artinya kalau kita bertasbih itu memahasucikan Allah, itu diwujudkan dalam perilaku kita yang ada ketulusan nir pamrih, nah, di dalam bermuhammadiyah itu. Dan tidak, kalau suci itu kan tidak kotor. Nah, maka bermuhammadiyah jangan dikotori oleh perilaku-perilaku yang tidak semestinya. Ya, gitu. Apa ada orang Muhammadiyah yang berperilaku tidak semestinya? Harusnya tidak ada, tapi kenyataannya ada. Ada toh orang-orang Muhammadiyah yang menyimpang gitu. Nah, mestinya itu tidak terjadi karena sudah bertasbih, sabbaha lillahi ma fis samawati wa ma fil ardh. Tulus. Jadi bermuhammadiyah itu tulus, bukan fulus, ya. Tulus, ya. Tulus itu apa? Tidak usah diterjemahkan, tetapi buahnya saja yang jelas. Buah ketulusan itu dua, tenang dan senang. Nah, itu selalu saya sampaikan. Orang yang tulus itu pasti hidupnya tenang dan senang. Jadi ada ketenangan dan kesenangan di dalam hidup yang terpadu. Kalau jenengan itu selalu tenang dan senang, besok pasti mati dengan tenang dan senang. Nah, saya belum pernah itu. Meninggal dunia dengan tenang itu biasa, tapi meninggal dunia dengan senang itu baru luar biasa. Nah, orang Muhammadiyah mestinya besok nek meninggal itu dengan senang gitu. Kapan jenengan meninggal? Tidak tahu loh, sama. Karena memang kematian itu kepastian yang dirahasiakan. Kalau jenengan dikenai malah bingung. Jalupomo Pak Rudi diberitahu le meninggal 1 Juni 2023. Iya Pak. Bingung toh? Itu baru upomo. Nek tenanan luweh bingung. Jadi bermuhammadiyah dengan tulus. Kalau tulus itu ada dua yang dinikmati, ketenangan dan kesenangan di dalam hidup. Jenengan pernah tidak tulus dalam bermuhammadiyah? Mesti menderita. Jadi orang bermuhammadiyah tidak tulus itu pasti menderita. Itu yang pertama. Yang kedua, wa huwal azizul hakim, dan Allah itu yang maha perkasa lagi maha bijaksana. Maka implementasinya dalam bermuhammadiyah, lebih-lebih para pimpinan itu harus kuat dan bijaksana. Kuat dan bijaksana. Jadi pimpinan Muhammadiyah itu tidak boleh ingah-ingih gitu. Tidak boleh. Harus powerful gitu. Karena Gusti Allah aja maha perkasa kok. Maka pimpinan Muhammadiyah yang menurut batas kemampuan kemanusiaan harus kuat, tidak boleh ingah-ingih ya. Tapi juga harus bijaksana. Bijaksana itu artinya sekalipun punya kewenangan tapi tidak boleh sewenang-wenang. Itu bijaksana. Nah, di Muhammadiyah ya seperti itu. Meskipun punya kewenangan tapi tidak sewenang-wenang. Itu artinya kuat dan bijaksana. Dulu pas acara MPK di Semarang itu, dari daerah-daerah banyak yang ngudoroso, mengeluh. Mengeluhnya itu pimpinan Amal Usaha Muhammadiyah jadi raja-raja kecil gitu. Bagaimana Pak Jumari? Saya jawab tidak apa-apa. Yang penting PDM-nya raja besar gitu. Gitu. Jadi harus kuat. Enggak masalah. Wong hanya musuh raja kecil kok takut. Nah, kalau musuh raja besar itu baru takut. Jadi kalau amal usaha itu dua raja kecil, ya pimpinan jadi raja besar. Nah, jadi enggak masalah gitu.
Wong bagaimanapun amal usaha itu kan di bawah persyarikatan, tidak masalah ya. Itu yang kedua. Jadi pimpinan itu harus kuat dan bijaksana. Nah yang ketiga ini yang agak sulit. Ya ayyuhalladzina amanu lima taquluna ma la taf'alun. Wahai orang yang beriman, mengapa kamu mengatakan sesuatu yang kamu tidak melakukannya? Lima taqulu apa itu? Ya, lima taqulu nama la taf'alun. Itu pertanyaannya itu jadi berkembang luas. Mengapa kamu orang Muhammadiyah kok tidak zakat di lazismu? Gitu. Itu pertanyaan itu. Mengapa kamu pimpinan Muhammadiyah anaknya tidak disekolahkan Muhammadiyah? Gitu. Ono ora kuwi? Hah? Ada. Nah, itu kena ayat ini. Kena ayat ini. Ya ayyuhalladzina amanu lima taquluna ma la taf'alun itu, wahai orang Muhammadiyah, mengapa punya anak kok tidak sekolahkan di Muhammadiyah? Pertanyaan gitu. Mengapa tidak zakat di lazismu? Gitu. Mengapa sakit kok tidak dibawa ke PKO? Gitu toh. Mengapa anak wedokmu tidak disuruh ikut NA? Gitu. Anak lanangmu tidak disuruh ikut pemuda Muhammadiyah. Ini pertanyaan-pertanyaan seperti itu. Itu berat atau nek tekan kok niki. Jadi tidak konsekuen jadi orang Muhammadiyah itu. Anak pimpinan tidak begitu, berat itu. Berat. Saya itu tak peksa kok anak saya itu. Pokoknya kowe kena sekolah negeri nek ra ketompo ning Muhammadiyah aku ngono. Gitu. Lalu saya ketua PDM tidak menyekolahkan anaknya di Muhammadiyah. Kalau saya ajak-ajak wong liya, ya ming dienjepi, Pak. Dienjepi. Gimana? Itulah sebabnya yang seperti itu dibenci oleh Allah loh. Jadi wong Muhammadiyah kok ora zakat ning lazis mungkin dibenci Allah. Karena ayat berikutnya kabura maktan indallahi antaqulu malak. Jadi amat dibenci oleh Allah. Piye saiki teruske ora? Itu aktualisasi Islam berkemajuan di dalam persyarikatan. Ngono kuwi. Konkret nggih? Halo? Konkret. Dilakoni ora? Nek ra dilakoni Muhammadiyah Wonosobo dibenci Gusti Allah. Mengapa dibenci? Kelakuan warganya itu, kelakuan dari pimpinannya. Maka mari satu lagi nih. Ya ayyuhalladzina amanu lima taquluna ma la taf'alun itu, mengapa kamu punya pengajian kok ngundang mubalek yang tidak Muhammadiyah gitu. Kuwi penyakit kuwi, sama. Apa Muhammadiyah kurang mubalek kok gitu. Mengapa ndadak ngundang imam dari Palestina gitu. Mengapa dananya dibawa ke luar lazismu? Itu kan pertanyaan-pertanyaan kritis yang sering ada di Muhammadiyah. Dan itu terjadi. Kalau itu terjadi, bubar Muhammadiyah itu. Bubarnya itu wujudnya dibenci oleh Gusti Allah. Gusti Allah muni kabura maktan kok, dibenci oleh Gusti Allah gitu. Udah ini saja pengantarnya. Oke ya. Oke. Bar iki mesti sekolah Muhammadiyah dadi gayeng. Nah, soalnya anake wong Muhammadiyah sekolah ke Muhammadiyah. Nek sing anak entek gawe. Nah, gawe. Nonton Pak Dir. Nah, gitu. Ini nanti di sekolah. Nggon aku harus ora entuk. Nek tambah kon nggo pabrik anyar. Aku ya gelem ning bojoku nesu. Ya anak saya kuliah tetap tak kon IMM. Boleh ikut yang lain-lain tapi wajib ikut IMM. Ngono. Nek tidak ikut raragati ngono gitu. Gitu toh. Jadi setelah ini gitu.
Oke, terus Mas, mulai saiki. Perkhidmatan Islam berkemajuan. Ini bagian terakhir dari sebelum penutup dari risalah Islam berkemajuan. Buka Mas. Ayo. Perkhidmatan Islam berkemajuan itu mencakup perkhidmatan keumatan, kemudian kebangsaan, kemanusiaan, perkhidmatan global, dan perkhidmatan masa depan. Terus, ayo. Perkhidmatan keumatan itu ya peran keumatan dari Muhammadiyah, yakni dengan menjunjung tinggi ukhuwah Islamiyah. Jadi tapi kita tetap berperan, juga tidak kehilangan identitas. Jadi meskipun ukhuwah Islamiyah itu tidak kemudian identitas Muhammadiyahnya jadi lepas, tetap Muhammadiyah. Kemudian kita berkontribusi ya, kepada kemajuan umat ya. Maka cita-cita puncaknya adalah menjadi umat yang unggul, bukan hanya pada sisi ajaran tetapi pada sisi realitas kehidupan. Dalam Al-Quran ada 3 ayat yang senada, yang huwaladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'alad dini kulli walau karihal musyrikun. Kalau yang di Al-Fat itu wa kafa billahi syahida. Dialah yang telah mengutus utusannya dengan petunjuk dan agama yang hak untuk mengungguli atas agama yang lain. Nah, kalau kita itu tidak bisa berkualitas, ya tidak bisa mengalahkan agama yang lain. Jadi umat Islam itu jadi unggul atau tidak, menang atau tidak, ya tergantung umatnya. Kalau umatnya itu ingah-ingih, ya enggak bisa menang. Unggul itu kalau dikomparasikan atau dibandingkan dengan yang lain, kita punya kelebihan. Tapi kalau masih sama, itu belum unggul. Apalagi kita lebih rendah, tidak unggul. Nah, kira-kira perangkat-perangkat untuk unggul itu sudah oke apa belum? Sekolah kita sudah lebih unggul apa belum dibandingkan sekolah yang lain? Jangan terlalu sibuk dengan perkara-perkara sing jelekete gitu ya. Jelekete, ini ora maju-maju gitu ya, ora maju-maju. Wis ngono senengane mengeluh gitu. Ada ndak sekolah sing sok mengeluh? Ada ya, ada. Mengeluh itu tidak produktif ya. Maka kalau ada yang mengeluh jangan dilayani. Tunggu mati nih wae. Jadi orang yang pekerjaannya mengeluh itu diberi saran kecil sederhana saja muni angel gitu. Di rumah sakit ada yang gitu toh Pak Dir. Sing gaweane ngresula. Nek wong gaweane ngresula itu dingu mati nih wae, mati dhewe. Jadi unggul itu seperti ya. Dan unggul itu amanat Quran ya. Menjadi unggul itu amanat Quran. Maka tagline PP Muhammadiyah periode ini unggul dan berkemajuan. Berkemajuan itu artinya tidak berkemunduran. Oke. Yang pertama peneguhan ukhuwah. Surat Al-Hujurat ayat 10 ya. Sesungguhnya kita itu bersaudara, orang-orang yang beriman. Maka kalau ada yang bertengkar, itu diperintahkan supaya mendamaikan. Jadi kerukunan, kehidupan yang damai itu menjadi prasyarat yang sangat penting untuk tumbuhnya persaudaraan.
Dan itu harus dimulai dari kerukunan yang paling dekat dengan kita. Kalau Islam itu malah kerukunan, kelemah lembutan dengan saudara atau kerabat dan saudara sesama muslim. Karena akur dengan kerabat itu lebih sulit daripada akur dengan yang lain. Mulanya kadang-kadang kita itu lemah lembut kepada yang kafir tapi keras kepada yang Islam, itu kan terbalik ya. Nah, maka di situ Al-Hujurat 10 itu mengisarkan itu. Nah, dengan ukhuwah itu umat Islam bisa menyatukan hati, pikiran, nah sehingga menjadi kekuatan untuk mewujudkan Islam sebagai rahmat bagi seluruh alam semesta. Karakter kelima yang tadi disebut Pak Rudi. Nah, di sini perlu sikap ramah. Saya jadi ingat An-Nahl 125 tentang apa? An-Nahl 125 tentang apa? Strategi dakwah ya. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmah wal mau'izatil hasanah wajadilhum billati hiya ahsan. Metode dakwah yang diperintahkan oleh Allah 3. Yang pertama bijaksana. Bijaksana itu artinya kita bisa menjelaskan Islam diterima dengan gampang oleh orang awam. Jadi orang awam memandang, Islam ini gampang gitu. Tapi juga nyaman di kalangan cendekiawan. Nah, maka dakwah bijaksana. Nah, yang ingin saya garis bawahi yang kedua, mau'izah hasanah. Nasihat yang baik. Sasaran dari nasihat yang baik itu adalah kepada orang yang bersalah. Sekarang saya bertanya, kalau jenengan punya anak bersalah itu disikapi marah apa ramah? Kalau anak buah bersalah itu jenengan marah apa ramah? Marah ya? Berarti marah kepada orang yang bersalah itu lumrah, betul ya? Ya. Tapi itu salah. Salah. Mengapa salah? Orang marah itu, orang dimarahi itu jengkel apa bahagia? Jengkel. Kalau orang jengkel dinasihati nyantel apa tidak? Tidak, ya sudah. Berarti ternyata Islam mengajarkan kita tidak boleh marah sekalipun kepada orang yang bersalah. Tapi perintahnya yang dicontohkan Nabi justru bersikap ramah kepada orang yang bersalah. Rujukannya jelas surat Ali Imran 159. Wa bima rahmatin minallahi lintalahum walau kunta faddan ghalidhal qalbi lan faddu min haulik fa'fu anhum wastaghfir lahum wasyawwirhum fil amr fa idza azamta fatawakkal 'ala Allah. Karena rahmat dari Allah lah kamu bersikap lemah lembut kepada mereka. Konteks ayat ini adalah perang Uhud. Dalam perang Uhud Nabi menempatkan sekitar 50 penembak jitu. Cara saiki penembak jitu, pemanah waktu itu ya, di bukit dengan pesan jangan berpindah sebelum ada perintah. Nah, karena umat Islam sudah punya posisi strategis, akhirnya menang. Nah, yang di bawah itu sudah mulai ngambil rampasan perang. Nah, yang di bukit tadi khawatir nek ora kebagian. Tanpa menunggu komando turun. Padahal ketua PDM urung perintah gitu. Nah, itu teko medun gitu. Teko medun melu ngambil. Musuh tahu, akhirnya balik menyerang dari bukit itu. Sehingga umat Islam jadi kocar-kacir, bahkan Nabi sempat terluka. Menurut jenengan, yang 50 pemanah itu salah apa tidak? Salah. Nek cara jenengan panglima perang dikapake. Pecat toh. Gandeng jenengan mecat, mulane jenengan ora didadekke nabi. Ayo ora iso.
kepada yang jelas secara sah dan meyakinkan bersalah itu, Nabi tetap bersikap ramah, lemah lembut. Sudah begitu Nabi memaafkan. Sudah memaafkan masih dimintakan ampun kepada Allah. Wis ngono masih dilibatkan. Masih diajak musyawarah kan berarti dilibatkan toh. Ora cara wae ndak ditendang toh. Anak buah sing kaya ngono kuwi. Pancen kelasé awake dhewe urung nabi gitu. Kelasé mengke pengikut nabi. Kowe pengikut sing ra patek cetha gitu. Mulane urung iso ngono kuwi. Ya. Oke. Nah, kita akan terus membayangkan seandainya pada waktu itu Nabi marah kepada 50 pemanah itu, Nabi dalam dakwahnya sudah mendapatkan 50 musuh otomatis itu. Dan 50 musuh itu pasti mengganggu, menghambat perjalanan dakwah gitu. Lah iki sing rada angel nang kene iki dadi wong Muhammadiyah, dadi pimpinannya. Jadi duwe anak buah jelas bersalah. Nah, bagaimana kita mensikapinya supaya tidak menjadi musuh itu? Justru ketika Nabi bersikap ramah itu, mereka tetap jadi pasukan yang hebat gitu. Oh, nek waktu itu seneni otomatis Nabi punya musuh 50. Ini dewe yang ngono kuwi ya. Iki kadang-kadang di sana letak pentingnya kita harus bijaksana ya. Kalau ya ora patek iso bijaksana niku. Ora patek iso. Ning kita diberi contoh oleh Nabi seperti itu. Nah, ini pentingnya sikap lemah lembut, sikap ramah untuk memperkuat ukhuwah Islamnya. Termasuk kepada yang berbeda dengan kita. Sing sesuk le bodo-beda kuwi lho. Itu ramah. Jadi Muhammadiyah tidak pernah beda dengan pemerintah. Pemerintahlah yang beda dengan Muhammadiyah. Soalnya Muhammadiyah wis ngumumke dhisik. Jadi bukan Muhammadiyah beda dengan pemerintah ya. Pemerintah yang beda dengan Muhammadiyah. Oke. Ukhuwah akan terbangun di kalangan umat jika bersama-sama menjauhkan diri sikap saling merendahkan atau saling berprasangka buruk. Kita saling menghargai, saling menghormati. Kalau kita baca rekomendasi muktamar itu ada yang istilah rejimisasi agama. Jadi agama dianggap milik kelompok tertentu. Nah, itu yang harus dihindari. Nah, itu namanya tidak saling menghargai. Terus Mas. Peneguhan ukhuwah masih. Nah, perbedaan faham keagamaan di kalangan umat Islam menjadi kenyataan yang tidak bisa dihindarkan. Dan tidak ada jalan yang terbaik kecuali menjadikannya sebagai sumber kekuatan. Jadi ini loh, faham keagamaannya itu beda. Ya ora apa-apa. Wong di Muhammadiyah sendiri ada warna-warna itu. Di Muhammadiyah saja warna-warna. Tetapi kalau sudah jadi Muhammadiyah itu idealnya ya tidak ya. Idealnya sama. Saya tuh pakai kalimat begini. Sekali orang masuk Muhammadiyah itu harus merelakan sebagian kemerdekaan hidupnya untuk taat pada aturan persyarikatan, pada keputusan dan kebijakan persyarikatan. Jadi nek ana pimpinan Muhammadiyah kok le salat Id sesuk ora Jumat, nah berarti tidak patuh. Tidak patuh ya kon milih ngono. Arep milih patuh apa milih ora ngono. Ijehono ora kene iki. Nek ijehono berarti belum merdeka. Belum merdeka. Kalau belum merdeka berarti
karakter pertama dari Islam berkemajuan belum dimiliki. Karena salah satu perwujudan orang bertauhid murni itu merdeka. Merdeka itu dalam melaksanakan kebenaran tidak takut pada lingkungan maupun gejala-gejala alam. Itu merdeka ya. Kalau di sini yang hadir sini udah merdeka semua ya? Ya udah ya. Kalau tidak merdeka ya dimerdekakan. Kemudian perbaikan kualitas umat. Ya, peningkatan mutu sumber daya insani. Itu sangat penting ya. Melalui peningkatan pendidikan, kesehatan, juga kesejahteraan umat. Nah, kita itu keunggulan jumlah yang tidak disertai keunggulan kualitas itu bisa memperburuk citra ya. Itu sehingga seperti kondisinya seperti yang diprediksi Nabi. Umat Islam hanya jadi rayahan, direbutan seperti makanan yang diperebutkan oleh orang-orang yang lapar. Umat Islam tidak diperhitungkan, hanya dihitung ya. Dihitung setiap akan pemilu. Mengapa? Karena umat Islam kualitasnya belum mencukupi sehingga mudah terpesona oleh orang yang mendadak taat gitu. Ada toh? Mendadak jadi solih, mendadak taat, terus mendadak dermawan gitu. Ada toh? Itu bukan tanda mereka sudah tobat gitu. Itu hanya tanda bahwa pemilu sudah dekat gitu. Orang mendadak. Nah, sedilone emang titeni. Lah ana wong sing sregep ngrawuhi pengajian di Wonosobo. Ya ngiris cepak. Saka Jakarta Rewangi mangkat kan gini ya. Itu perkhidmatan keumatan. Jadi intinya kita harus menjadi umat yang unggul, berkualitas, sehingga kita itu tidak hanya dihitung, tapi betul-betul diperhitungkan. Kalau masih ada yang diparani serangan fajar, itu berarti dipandang masih belum berkualitas. Itu masih dianggap lemah. Nek wis ra diparani berarti jenengan wis berkualitas gitu. Artinya sudah punya pendirian. Saya kira orang Muhammadiyah sudah tidak ada yang marani dengan serangan fajar ya. Anane serangan luhur gitu. Terus perkhidmatan kebangsaan. Nah, Muhammadiyah sudah berkomitmen bahwa negara Republik Indonesia itu sebagai Darul Ahdi wa Syahadah. Artinya sebagai kesepakatan bersama para pendahulu kita, kemudian kita sebagai penyaksi. Nah, penyaksi itu mengisi, membuktikan saja ya, membuktikan dengan karya nyata. Dan nilai-nilai Islam yang mulia dan bersifat universal juga secara normatif itu sebenarnya sudah dimasukkan dalam konstitusi. Nah, tinggal implementasinya saja. Sebenarnya dakwah Islam di Indonesia itu bisa dikatakan sudah relatif berhasil ya. Buktinya sing iklan sampo saja pakai jilbab gitu. Nah, itu berarti kan dakwah Islam sudah relatif berhasil. Kudune nek iklan sampo ki lak yo adus ning kamar mandi apa ning pancuran. Rambutnya di udal-udal gitu. Nah, tapi pakai itu. Berarti itu gambaran bahwa sesungguhnya sudah cukup berhasil ya dakwah Islam. Maka kita perlu tidak perlu minder gitu. Sehingga Muhammadiyah tidak merasa tidak relevan berdiskusi dan berdebat tentang bentuk negara. Itu wis rampung gitu ya. Terus perkhidmatan kebangsaan itu, nah yang perlu ditegakkan itu pemajuan demokrasi. Itu sudah jadi komitmen bersama
Kita tidak usah terlalu rumit dalam berdiskusi, cukup kita praktekkan dengan sebaik-baiknya. Tapi demokrasi itu akan berjalan dengan baik kalau masyarakatnya berkualitas ya. Kemudian peningkatan ekonomi, lalu pengembangan hukum dan kebudayaan. Ekonomi, Muhammadiyah sudah mulai bergerak di bidang ekonomi ini, meskipun masih tertatih-tatih. Kemudian termasuk kebudayaan ya. Terus perkhidmatan kemanusiaan. Nah, Muhammadiyah itu organisasi Islam yang memberi perhatian kuat terhadap persoalan kemanusiaan. Nah, pilihan gerakan kemanusiaan itu didasarkan pada Al-Quran dan Sunnah yang memang memerintahkan kita untuk peduli kepada orang yang membutuhkan pertolongan. Saya kira kalau orang Muhammadiyah ini sudah menjadi biasa ya, punya kepedulian sosial. Sebab kalau tidak punya kepedulian sosial itu termasuk pendusta agama. Jadi bagi Muhammadiyah pendusta agama itu lebih membahayakan daripada penista agama. Nah, kalau penista agama ini nengke wae kesel kok. Tapi pendusta agama itu risikonya panjang. Masih ada yang pendusta agama. Nah, itu teologi Al-Maun ya. Muhammadiyah memandang bahwa mereka sebagai kelompok yang mengalami penderitaan hidup bukan saja atas kesalahan mereka, tapi juga mungkin karena struktur ekonomi, politik, hukum, dan sistem pengelolaan pendidikan yang tidak berpihak kepada mereka. Maka meskipun kita itu punya amal usaha yang maju, tapi tetap memperhatikan kaum duafa gitu. Harus menyisakan sekian persen untuk itu. Saya dulu pernah datang ke sebuah sekolah yang maju. Tak takoni. Murid itu ana sing melarat ora? Mboten Pak ngono. Dosa kowe aku ngono. Jadi kalau tidak menyisakan untuk orang yang lemah, nah itu dosa. Ning kono kepala sekolah punya alasan. Saya sudah menyiapkan 10% untuk yang tidak mampu. Ning mboten wantun daftar. Nah, soalnya kowe meden-medeni gitu. Gitu. Kita ingat loh surat Ngabasa itu. Nabi kita itu hanya menunda perhatian terhadap Abdullah bin Umi Maktum. Itu sudah ditegur oleh Gusti Allah gitu. Hanya menunda loh. Waktu itu Abdullah bin Umi Maktum kan kalau ajeng ngaji Kanjeng Nabi. Kok sik ya? Aku gak ngisi pengajian nggo ketua-ketua PCM ngono. Aku Kanjeng Nabi wis diseneni kok ngono iki. Wis diseneni. Apalagi tidak memberi perhatian kepada orang yang lemah. Jadi meskipun kita itu kuat melayani orang-orang menengah ke atas, tetapi tetap memberi ruang untuk kaum duafa. Saya kira UMY memberi contoh ya, memberi contoh beasiswa di Fakultas Kedokteran untuk anak-anak yatim. Nah itu contoh konkretnya seperti itu. Di PKO ada tuh Pak yang untuk apa uang randuwe gitu, tetap ditambani meskipun randu duit. Gue golek ke BPJS. Ayo saiki sono BPJS gak tadi randu. Sekolah kita ya sama ya. Pokoknya amal usaha kita ya harus begitu. Itu cara untuk selamat. Terus kan jam piro? Jam 5. Kok ijazah suwe ya? Perkhidmatan kemanusiaan ya. Nah, Kiai Dahlan itu seorang perintis, ideolog sekaligus penggerak kemanusiaan. Tidak sekedar bicara.
Jadi Kiai Dahlan memberi contoh tidak pidato tetapi dengan karya nyata. Islam berkemajuan juga mendorong Muhammadiyah untuk melakukan reformasi sosial kemanusiaan, sehingga melahirkan gerakan dakwah yang memperkuat amal soleh. Ada kepedulian sosial, menolong, dan mengecam mereka yang mengabaikan orang yang lemah. Itu yang tadi saya sampaikan. Ada Al-Ma'un, ada Al-Asr, ada Ali Imran 104, 110. Al-Asr itu apa? Wal asri ya. Wal asri. Demi waktu asar. Nopo kok demi waktu asar? Karena setelah itu Allah akan bicara soal untung rugi. Pedagang itu ngitung badi nek wis sore. Nek wis sore. Ndak ada pagi-pagi kok ngitung badi itu. Itu pedagang goblok. Agak apa? Bakul angkringan we ya ora kok nek esok ijeh turu gitu. Maka ini secara individu bapak-bapak yang umure wis meh asar itu segera berhitung. Kira-kira besok termasuk yang untung apa rugi gitu. Nah, potensi manusia itu rugi kecuali yang beriman, beramal soleh, kemudian berdakwah gitu. Watawasau bil haq, watawasau bis sabr itu kan hakikatnya saling mengingatkan. Itu substansi dari berdakwah. Maka kalau beriman tapi tidak berdakwah, ya termasuk orang rugi. Jadi orang baik tapi hanya untuk dirinya sendiri, maka hidupnya menjadi tidak berarti. Maka orang sehebat apapun, kalau dia tidak mau berjuang dan tidak mau berdakwah, maka kehidupannya tidak ada artinya. Nah, kalau jenengan itu sudah berarti, karena hidupnya sudah didharma baktikan di Persyarikatan Muhammadiyah. Nek jenengan metu, berarti hidupnya tidak berarti. Oh, jadi mbok jenengan itu pinter, sugih gitu, tegak gitu. Tapi kalau tidak berjuang, itu tidak ada artinya. Kepintarannya tidak ada gunanya. Ali Imran 110 juga sama ya. Umat terbaik itu umat yang melaksanakan amar ma'ruf nahi mungkar atas dasar keimanan. Itu umat terbaik. Nah, kita itu sudah diwisuda jadi umat terbaik. Tinggal menjaganya bisa apa tidak dengan tetap melaksanakan amar ma'ruf nahi mungkar. Nah, amar ma'ruf nahi mungkar itu dua hal yang simultan, tidak bisa terpisahkan. Nah, Muhammadiyah itu sering dikatakan kurang peduli pada nahi mungkar. Nah, padahal Muhammadiyah itu melakukan nahi mungkar dengan cara yang ma'ruf. Dulu visualisasinya jelas di film Sang Pencerah. Ada yang belum nonton? Film lama itu ya. Dalam film Sang Pencerah itu kan Kiai Dahlan diunek-unekke kiai kafir oleh anak-anak kecil itu sambil nyanyi-nyanyi. Kiai Dahlan tidak marah. Kiai Dahlan malah ikut nyanyi gitu ya. Ikut nyanyi, ayo kiai kafir, kiai kafir. Terus sing oleh Kiai Dahlan ditanya, yang nyanyi kiai kafir tadi siapa? Ora ono sing wani muni. Terus kiai muni, sing ngunekke kiai kafir tak kei duit. Wah, cah cilik terus kula. Akhirnya duitnya Kiai Dahlan tek. Padahal ada yang belum dikasih. Akhirnya diajak pulang, dinasihati. Itu seandainya nahi mungkarnya Kiai Dahlan waktu itu dengan marah, Allahu Akbar, tak gebuki kowe ngono. Nah, kira-kira bocah-bocah iki gelem diwulang apa ora? Tidak toh? Nah, nahi mungkarnya Kiai Dahlan itu dengan cara berbuat yang ma'ruf kepada anak-anak itu. Nah, kita juga seperti itu.
nahi mungkarnya Muhammadiyah itu dengan berbuat yang ma'ruf kepada orang-orang yang berpotensi ya berbuat kemungkaran. Nah, kita mendirikan amal usaha pendidikan itu juga nahi mungkar itu. Kalau tidak dididik di tempat kita, jadi apa mereka itu? Nah, kira-kira sudah. Tapi dengan cara yang ma'ruf. Terus, ayo Mas. Halo, wis toh. Oh, raketok nek beda. Gerakan Muhammadiyah juga mentransformasikan doktrin agama ke dalam sikap empati ya, terhadap kemanusiaan universal. Nah, kita itu bisa bersikap empati dan peduli kepada orang lain dalam konteks kemanusiaan kalau kita bisa menata dan mengendalikan kehidupan kita. Apa itu? Kalau kita bisa selesai dengan urusan dirinya. Nek ora selesai ya minimal berani mencukupkan diri dengan urusan dirinya. Nah, kalau pimpinan Muhammadiyah paling tidak yang kedua ini, berani mencukupkan diri dengan urusan dirinya. Kalau berani mencukupkan diri dengan urusan dirinya, maka dia akan mudah untuk peduli kepada orang lain. Kalau berani mencukupkan diri dengan urusan dirinya itu berarti berani hidup sederhana. Dan hidup sederhana itu sesungguhnya kita sudah dilatih dengan yang namanya berbuka puasa. Kalau kita berbuka puasa itu, kalau nuruti karep itu ngembat kabeh toh Pak. Sing ngarep sing disediakan oleh ibu-ibu. Ibu-ibu menyediakan makanan banyak kok sedikit. Banyak ya. Itu nek nuruti karep. Tetapi khususnya sing rada sepuh-sepuh kuwi nek kula menawa jenom dadi saya kuat ya. Itu sudah mengambil beberapa saja sudah tidak kuat. Itu kita diajari makan itu untuk mencukupi kebutuhan tubuh gitu. Bukan menuruti keinginan gitu. Wah, nek dokter sangat paham itu kalau soal makan itu. Tapi pelajarannya seperti itu, berbuka puasa itu. Untuk mencukupi kebutuhan, bukan menuruti keinginan. Maka kalau kita itu hidup untuk mencukupi kebutuhan, bukan menuruti keinginan, nah, maka kita akan bisa hidup tertata. Kalau hidup kita tertata, mudah untuk berjuang. Nah, itulah yang namanya hidup sederhana. Jadi apakah kemudian statis? Tidak, karena kebutuhan hidup manusia itu meningkat. Nah, maka selalu berkembang maju. Yang kedua, kita tidak akan iri dengan orang lain karena menyadari bahwa kebutuhan hidup manusia berbeda-beda. Karena itu kita selamat dari itu, maka kita akan mudah untuk berjuang, punya kepedulian, punya empati terhadap sesama manusia. Kira-kira iso ngono kuwi ora? Bisa ya? Bisa. Saya kan di Masjid Darul Arqam pernah menyampaikan, hidup itu hanya ada 3 kemungkinan. Pertama hidup mewah, 2 hidup sabar, 3 hidup sederhana. Hidup mewah itu hidup di atas kemampuannya. Contoh, kemampuannya hanya beli mobil, kok beli sepur misalnya. Ah, mesti tidak cukup toh. Kalau enggak cukup itu kemungkinannya hanya 2. Kalau tidak utang, nyolong gitu. Itu orang yang hidup mewah. Orang hidup mewah itu penampilannya keren, tetapi nek dijak urunan angel gitu. Wis mang titeni. Itu orang yang hidup mewah. Wong kuwate ming ngragati bojo siji kok tuku loro. Akhirnya kan korupsi itu. Itu hidup mewah. Mang titeni di lingkungan jenengan. Nek sing uripe ngono kuwi mesti jak urunan angel, meskipun penampilannya mentereng. Yang kedua hidup sabar.
Hidup sabar itu hidup sesuai dengan kemampuannya. Kuwate tuku mobil ya mung tuku mobil. Nah itu lebih nyaman. Sing paling apik hidup sederhana. Nah itu hidup di bawah kemampuannya. Sakjane kuat tuku sepur, nek mung tuku mobil. Gitu. Nah itu sing hidup sederhana itu penampilannya biasa saja. Tetapi nek jak berjuang itu gampang. Dan orang itu begitu kebutuhan pokoknya sudah terpenuhi, maka sudah punya kewajiban berinfak atau bersedekah. Surat apa nih Pak Ustaz? Al-Baqarah 119. Yang yas'alunaka madza yunfikun qulil afwa gitu. Ini pernah saya sampaikan. Mereka bertanya kepadamu tentang apa yang sudah yang harus diinfakkan. Yang diinfakkan adalah yang lebih dari kebutuhan. Kebutuhan manusia berapa? Yang pokok 4. Makanan, pakaian, pangan, wifi. Wifi sekarang kebutuhan pokok gitu. Jenengan kentekan wifi ngono ya wis bingung toh. Nah, kalau 4 itu terpenuhi kok jenengan masih punya kelebihan, berarti jenengan sudah wajib berjuang, wajib berinfak. Nek kuwi urung terpenuhi rasa infak. Gampang kok gitu, ukuran cedak. Sing rawuh nang kene terpenuhi urung 4 kuwi. Sudah ya? Nah, berarti sudah wajib berjuang. Dulu Pak Hamim Zarkasi itu sampai perintah begini kok. Di pengajiannya Isyah itu. Ibu-ibu yang pakaiannya lebih dari 30 berarti turah gitu. Berarti sudah wajib menginfakkan gitu ya. Ini ono sing alasan. Kula kebutuhane pakaian 300 swidak. Nah, soalnya setahun bendino ganti. Nah, iki pancen ngeyelan nek kuwi ya. Nah, tapi intinya begitu. Intinya kita belajar menata hidup dengan bisa hidup sederhana. Kiai Dahlan itu orang keraton toh itu. Tapi dia justru meninggalkan kemewahan hidupnya untuk membaur bersama dengan rakyat, dengan masyarakat. Jadi bahasa Jawanya legan golek momongan. Kiai Dahlan ki upama teko tengok-tengok rasa nyambut gawe di bojo 4 iso urip gitu. Nek ming ngurusi urusane dhewe. Nah jenengan lak wis ora termasuk itu. Karena jenengan nek ming ngurusi urusane dhewe ora gelem dadi pimpinan Muhammadiyah. Ora gelem rawuh neng kene gitu. Sudah terbukti. Oke. Terus perkhidmatan kemanusiaan itu berupa itu antara lain pengentasan kemiskinan. Jadi bukan memberantas orang miskin, tapi pengentasan kemiskinan. Istilahnya Buya Syafi'i Ma'arif, Muhammadiyah itu pro orang miskin, tapi anti kemiskinan. Ini kalau orang miskin peduli, tetapi kita berusaha bagaimana mengentaskan kemiskinan itu. Jenengan miskin apa mboten? Miskin apa kaya? Kaya. Nah, keluarga jenengan le masak nganggo gas melon ora? Iya. Nek iya berarti miskin. Karena di gas melon itu ada tulisannya untuk masyarakat miskin. Sesuk dibuang nggih. Ayo iman-iman. Iman-iman. Enggak lah, jenengan tidak termasuk miskin, orang kaya ya. Pengentasan kemiskinan. Maka ada jalur-jalur zakat, itu juga antara lain untuk mengentaskan kemiskinan. Ini nek iso pengentasan kemiskinan yang produktif ya. Kemudian penguatan masyarakat. Lalu pemberdayaan perempuan. Nah, itu saya kira Muhammadiyah sudah sangat terdepan ya
dalam pemberdayaan perempuan. Bahkan kadang perempuan Muhammadiyah lebih maju daripada yang tidak maju gitu. Sejak zaman Kiai Dahlan ya. Sejak zaman Kiai Dahlan itu tentang pemeranan perempuan itu sudah sangat luar biasa. Dulu murid-muridnya Kiai Dahlan yang gadis itu ditanya, "Nduk, so nek kowe bayen melahirkan ditulungi dokter lanang isin ora?" Nek cambian muni isin. Nek cah saiki mboten. Malah seneng. Nah, terus karena izin pesan Kiai begini kok. Kalau begitu harus ada dokter perempuan. Bayangkan bapak-bapak ibu-ibu, tahun awal abad ke-20 Kiai Dahlan sudah berpikir tentang dokter perempuan. Wah, itu luar biasa. Jadi pemikiran yang sangat maju. Padahal pada waktu itu perempuan bersekolah saja dianggap tidak baik. Tapi Kiai Dahlan sudah mendorong ada dokter perempuan. Nah, sekarang sudah terbukti ya. Kemudian perlindungan anak. Nah, ini agak sulit sekarang ya. Mendidik anak itu agak sulit zaman sekarang ini. Kenakalan anak zaman dulu dengan zaman sekarang tentu saja sangat berbeda. Apalagi mendidik anak sendiri itu lebih sulit daripada mendidik anak orang lain. Terus penanggulangan bencana, lalu pendidikan untuk semua, ya, ini sudah kita lakukan. Lalu pelayanan kesehatan, itu antara lain perwujudan dari perkhidmatan kemanusiaan. Lalu perkhidmatan global. Nah, pentingnya kesatuan hidup manusia. Seluruhnya ya, bersatu hati, karena sesungguhnya nenek moyang kita itu sama, Nabi Adam dan Ibu Hawa. Maka tidak boleh ada yang merasa lebih hebat daripada manusia yang lainnya. Sehingga sesuai dengan inna akramakum indallahi atqakum, manusia itu dihargai karena prestasinya. Di Muhammadiyah sama ya. Prinsip bermuhammadiyah itu kan 3. Yang pertama egaliter, persamaan derajat. Yang kedua taqarrub ilallah. Yang ketiga ikhlas berkorban. Sehingga orang itu begitu masuk Muhammadiyah tidak pernah ditanya, kamu anak siapa? Enggak. Tapi semuanya punya potensi yang sama. Saya adalah contoh ya, contoh egaliter itu. Saya itu tidak punya bau-bau Muhammadiyah sedikit pun. Ya. Kalau di Muhammadiyah tidak egaliter, tidak mungkin saya jadi ketua PDM. Tidak mungkin. Ya. Tapi karena Muhammadiyah itu tidak melihat latar belakangnya seperti apa, ya bisa jadi. Maka semua orang itu punya peluang yang sama di Muhammadiyah. Maka sehabis Muspimda di Magelang itu saya memberi pesan. Semua 33 calon itu punya peluang yang sama untuk jadi ketua PDM. Yang penting jadi pimpinan Muhammadiyah itu jangan diniati. Nah, nek diniati engko iso terus menggunakan berbagai cara agar bisa terpilih gitu. Itu yang penting itu ya. Jadi semua egaliter. Jadi kalau orang masuk Muhammadiyah kok merasa saya darah biru, darah merah itu nanti pasti kecewa, gelo. Wis. Perkhidmatan global itu termasuk persoalan penegakan keadilan, kemudian pemenuhan hak-hak manusia, perdamaian, kemudian pelestarian lingkungan, lalu pembangunan peradaban. Pelestarian lingkungan saya kira Muhammadiyah sangat peduli. Saya itu jadi ingat ketika SMA. Dulu saya ketika SMA itu dinasihati oleh guru kita ya, guru tauhid gitu. Supaya memperhatikan terhadap kelangsungan hidup lingkungan. Termasuk memberi contoh itu jangan pipis sembarangan. Kalau pipis sembarangan itu bisa merusak lingkungan. Apa meneh pipis kok neng semut gitu. Nah, bagi kita itu air kencing kan biasa.
Ning bagi semut itu banjir bandang gitu. Nah, maka tidak boleh sampai lekon gatekke itu sesederhana itu. Itu kan mencontoh Nabi Sulaiman itu. Arep liwat wae semut kon semingkir, enggak kepidak gitu. Saya kira itu saja pengantar diskusi kita sore ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih penyampaian materinya. Ada beberapa hal yang mungkin bisa kita simpulkan ya, bahwa aktualisasi Islam kemajuan dalam persyarikatan itu ada beberapa hal, yaitu kita harus menjadi dua bangunan yang kokoh dulu, yang kuat dulu. Karena dengan kita punya dasar dan fondasi yang kuat, maka bangunan kita akan menjadi kuat dan akan tidak mudah hancur diterpa badai. Dan kita harus bersemangat, powerful, dan selalu aktif mengkader baik di keluarga ataupun di lingkungan kita masing-masing. Kemudian aktualisasi dalam keumatan, ukhuwah Islamiyah, tapi jangan lepas identitas. Kita harus selalu berukhuwah, namun kita jangan sampai melepaskan identitas kemuhammadiyaan kita. Kita harus berani berbeda, nggak usah takut, nggak ada yang perlu ditakuti, karena kita yakin benar dan kita akan bijaksana dalam menyikapi semuanya itu. Kemudian perbaikan kualitas umat agar unggul. Jadi kita nggak seperti busa yang diombang-ambingkan oleh ombak itulah. Dimanfaatkan, cuma dihitung-hitung, tapi tidak diperhitungkan. Selanjutnya dalam konteks kebangsaan, kaitannya dengan bentuk negara kita sudah selesai. Tidak lagi berdebat soal mau negara Islam atau negara sekuler, itu sudah selesai. Dengan dawuh ahdi wa syahadah kita sudah mematahkan diri sebagai pilihan. Itu negara Pancasila. Kemudian dalam kemanusiaan itu ada tadi menarik bahasanya. Kita lebih takut dengan menjadi pendusta agama daripada penista agama. Karena memang demikianlah Muhammadiyah, kita lebih kongken dengan pendusta-pendusta agama, yaitu mereka yang tidak memperhatikan orang-orang miskin, orang yang lalai dari sholatnya. Jadi di Muhammadiyah itu ritual oke, ibadah halus, vertikal tentu, tapi sosial halus dilaksanakan. Kemudian al-ma'un, ya ini dasar al-ma'un al-asar, kita harus berhitung. Ketika sudah asar kita harus berhitung. Berhitung kita bukan untung rugi, tapi yang sifatnya akhirati. Pengentasan kemiskinan, pemberdayaan masyarakat, dan perempuan juga pelindungan anak. Begitu bencana kita sudah menjadi bagian daripada program Muhammadiyah melalui majelis-majelis yang ada. Demikian mungkin sedikit kesimpulan dari saya. Ini waktu sudah pukul 5. Kita berakhir nanti 5:30 ya Bapak-bapak semuanya. 5:30 kita selesai. Ini ada waktu setengah jam untuk tanya jawab. Kita buka termin tanya jawab. Monggo Bapak-bapak Ibu-ibu semuanya yang mau menanyakan, kami persilahkan. Sudah mudeng semua nih. Sudah lelah atau sudah ngantuk? Mungkin ada juga yang mau langsung pulang ini Mbak nih. Ya. Tidak ada yang mau bertanya atau menanggapi? Ya.
Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan, saya Adam dari PCM Watu Malang. Pertanyaan saya adalah, tadi saya berpikir Pak Ustadz, kita punya konsep besar yaitu Islam berkemajuan, dan itu sudah kita lakukan berpuluh-puluh tahun. Alhamdulillah berhasil menghasilkan Muhammadiyah yang sekarang ini. Nah, pertanyaannya, bisa nggak Ustaz kita jauh melesat lebih ke depan lagi? Maksudnya jumlah dari anggota Muhammadiyah bisa nggak kita gandakan, mungkin bisa nggak cuma linear, kita bisa gandakan secara kuadratik maupun eksponensial. Maksudnya kita bisa mengejar, mungkin saudara kita kan sudah ada juga ya, ormas yang jumlahnya lebih besar daripada kita. Bisa nggak kita mengejar jauh daripada sekarang ini gitu? Mungkin dengan cara mengubah konsep besar kita, Islam atau dikembangkan lagi gitu Ustaz. Itu pertanyaan pertama. Nambah satu lagi ya Ustaz ya. Pertanyaan kedua, kita punya 3 pilar. Pilar pendidikan, pilar kesehatan, satunya pilar ekonomi. Di pilar pendidikan kita punya puluhan ribu lembaga pendidikan. Di pilar kesehatan kita punya banyak sekali lembaga kesehatan, rumah sakit, klinik dan sebagainya. Pertanyaannya, di pilar ekonomi saya kurang mendengar ada lembaga ekonomi kita yang begitu besar, yang benar-benar milik Muhammadiyah. Mungkin kita bisa membangun semacam Bank Muhammadiyah gitu, untuk mempermudah progres kita dalam pembangunan gitu Ustaz. Kenapa tidak ada gitu lembaga semacam Bank Muhammadiyah yang mungkin bisa mengelola ekonomi kita, dari lembaga pendidikan, dari lembaga ekonomi, mungkin ratusan triliun yang kita kelola tiap tahun gitu Ustaz. Nah, kenapa? Apakah ada intervensi dari pihak luar sehingga kita tidak bisa mengembangkan potensi itu, atau memang kita tidak sadar? Nah, sekian kurang lebihnya, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada tuh, sebentar. Ya, terima kasih. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenankan, nama saya Irfan dari Cabang Tieng, Pak. Muhammadiyah identik dengan berkemajuan, Islam berkemajuan. Bahkan saking majunya itu, Muhammadiyah itu identik dengan rangkap jabatan, Pak. Misalkan satu orang, contohnya ya jadi muadzin, iqomah, terus ngimami, itu lumrah di Muhammadiyah. Yang ingin saya tanyakan itu, apakah ada cara yang efektif untuk pengkaderan di Muhammadiyah, Pak? Itu saja mungkin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya dari PRM Muda. Hari ini kita apresiasi sangat luar biasa, dan berkemajuannya itu secara konseptual nampak. Namun kalau kita berangkat atau melihat di tataran mikro, bahwa baik warga persyarikatan maupun warga non persyarikatan itu masih banyak kategori-kategori yang harus diselesaikan. Misalkan kemiskinan, misalkan kebodohan, misalkan penyakit sosial, misalkan berkenaan dengan sakit fisik, lalu psikis. Nah, di tingkat ranting dibutuhkan sekali, karena ini garda terdepan bersentuhan dengan masyarakat adalah SOP. Ya. Jadi bagaimana menyelesaikan satu masalah, SOP-nya. Jangan dibiarkan berimplementasi sendiri tanpa panduan. Nah, ini sejauh mana persiapan, kesiapan
dari seluruh jajaran pimpinan ini terhadap SOP yang lebih mikro menyelesaikan itu tadi. Kalau kita dengarkan tadi sudah kita percaya karena ini dipikirkan oleh para ulama, para pemimpin yang memang berkapasitas. Tetapi di tataran bawah itu perlu panduan yang sangat detail karena itulah sesungguhnya kalau kita ingin menyelesaikan sebuah permasalahan lebih besar tadi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Yang terakhir, yang paling kelingan sing dari dhewe. Sesungguhnya Muhammadiyah itu sudah punya yang jenengan sebut sebagai SOP itu untuk menghadapi atau menyelesaikan persoalan yang ada di tingkat ranting atau jenengan sebut akar rumput. Pripun? Kula sing ngalih. Iya. Pancen kudu neng kene. Yang disebut dengan gerakan jamaah dan dakwah jamaah. Itu Muhammadiyah sudah punya konsep tetapi tidak melakukan. Jadi gerakan jamaah itu ranting atau cabang itu mengelompokkan 10 sampai 15 kepala keluarga dipimpin oleh salah seorang anggota Muhammadiyah. 10 sampai 15 keluarga itu tidak harus anggota Muhammadiyah semuanya. Nah, tugas dari pemimpin kelompok ini itu memantau persoalan yang dihadapi anggotanya itu. Jadi nek ming ndelok wong 10 itu kan gampang. Oh sing A iki ra iso bayar SPP gitu. Itu kelihatan. Oh sakit gitu. Jadi kalau dari sisi SOP kuwi wis ana. Ming sing lakoni malah PKK ya. PKK dengan yang disebut dasawisma itu. Itu sebenarnya sejalan dengan konsep gerakan jamaah dan dakwah jamaah dari Muhammadiyah. Tapi terus terang itu tidak jalan. Nah, nek jenengan nglakoni dadi, Pak. Dadi wis. Dadi rasa nggo teori muluk-muluk. Teorinya itu. Jadi tiap 10 orang jenengan nunjuk satu orang sebagai pemimpin. Tugasnya memantau. Ini di Banyumas sudah jalan ya. Di sebagian dari Banyumas. Oke. Nah sehingga nek sing ora duwe duit piye carane iso duwe gawean. Nah contoh konkretnya seperti itu. Nah kalau ranting-ranting itu bisa menjalankan saya kira bagus. Di Magelang ada tahun 67 itu oleh pimpinan pusat Muhammadiyah dijadikan pilot proyek Qaryah Thayyibah. Nah sekarang satu kampung itu sudah jadi Muhammadiyah gitu. Tapi itu memang butuh proses panjang ya, butuh proses panjang. Nah sesungguhnya yang konkret seperti itu, konkret.
Saya kira itu. Bukan Muhammadiyah belum punya, belum tersosialisasikan dengan baik. Atau sudah disosialisasikan ning sing biyen krungu wis do mati. Nah, jadi tidak meneruskan kepada yang muda-muda. Sehingga yang muda kurang mempelajari. Kemudian juga ada kalau soal pedoman ada itu buku tentang pengelolaan cabang dan ranting. Ya, ada itu. Sehingga kita tinggal menerapkan saja. Kita ngejak buku ini. Itu yang pertama dari pertanyaan yang terakhir. Si nomor loro mau apa? Oh, perkaderan. Iya maksudnya. Cik. Panas ya. Pantas itu Pak Rudi ya. Oke. Ya, kader ya yang paling baik pertama mulai dari keluarga kita masing-masing. Mulai dari keluarga kita. Saya pernah bikin kajian di YouTube itu, nanti dibuka ya. Tapi jangan lupa subscribe ya. Yang gambarnya kayak gitu nanti ya. Saya judulnya itu mulai dari diri sendiri. Dulu ada seseorang yang ingin mengubah dunia supaya menjadi lebih baik. Tapi dengan berbagai cara gagal. Akhirnya menurunkan targetnya. Saya tak mengubah negeri saya saja. Tidak juga berhasil. Lalu diturun saya tak mengubah keluarga saya. Tidak juga berhasil. Akhirnya ndang wis tuwek, wis meh mati itu gak sadar. Mendapatkan pencerahan. Seandainya dulu saya memulai perubahan itu dari diri saya, tentu sudah ada hasilnya. Tapi bar kuwi matek gitu. Karena wis kadung tuwa gitu. Artinya apa? Memulai perubahan, memulai kaderisasi itu dari diri sendiri. Setelah dari diri sendiri baru keluarga. Ini sejalan dengan misi ketiga Muhammadiyah. Mewujudkan amal Islami dalam kehidupan pribadi, keluarga, dan masyarakat. Tapi mulainya dari pribadi dulu, baru keluarga. Tidak gampang memang. Mengkader dari keluarga sendiri itu tidak gampang. Tidak gampang. Tapi kalau tidak mulai dari itu berat. Gitu. Mengajak anggota sendiri, anggota keluarga sendiri itu tidak mudah. Saya itu nek ngomong kayak gini mungkin do dirungokke ya. Tapi saya kalau ngandani anak saya dia jepi gitu. Jenengan ya podo toh. Soalnya apa? Anak kita itu paling tahu tekliwer kita. Aslinya kita seperti apa tahu gitu. Maka kalau kita tidak menjadi teladan itu berat gitu. Sulit dibayangkan seseorang itu bisa memimpin dengan baik kalau mengelola keluarganya saja gagal gitu. Tidak bisa itu. Jadi tetap dari diri kemudian keluarga. Nabi juga mulainya dari dirinya sendiri, kemudian keluarganya. Keluarga Nabi itu kan keluarga pejuang itu. Keluarga pejuang antara suami istri itu kompak. Gitu. Kompak. Kalau kita, sing wong lanang-lanang iki, tidak bisa menaklukkan istrinya sendiri, ora iso mimpin Muhammadiyah gitu. Belgedes gitu. Belgedes. Jadi pertama harus bisa menata keluarga kita ya. Kang Irut Jogja itu pernah cerita ya, cerita.
Dia punya teman di kantornya. Setiap punya masalah di kantor itu terus buka dompet. Ndelok fotone bojone. Nah, ditakoni Kang Irut itu. Kowe anggere ono masalah kok ndelok fotone bojomu. Nek aku ndelok fotone bojoku, masalah yang lain jadi ringan. Karena masalah terberat itu menghadapi istri saya. Nah, maka saya mengajak kaderisasi tetap mulai dari diri kita, diri kita, kemudian anak-anak kita, dan yang lain-lain. Oke, bisa ya dari diri kita. Terus yang pertama, bisa. Cara menggandakan anggota Muhammadiyah itu kawin terus bikin anak gitu. Nah, itu teman-teman. Tentu bukan itu yang dimaksud jenengan ya, bukan itu. Tetapi kita harus mengatur strategi dakwah kita agar mudah diterima oleh siapa saja. Maka pada periode ini pimpinan Pusat Muhammadiyah membentuk lembaga yang namanya Lembaga Dakwah Komunitas. Lembaga Dakwah Komunitas. Itu harapannya kita dalam berdakwah bisa menyentuh segmen-segmen tertentu, komunitas tertentu yang memang selama ini sulit ditembus oleh Muhammadiyah. Maka di samping dakwah komunitas, ya penerapan dakwah kultural itu, tapi syaratnya mohon jangan terlalu sensitif dulu dengan dakwah kultural itu. Dakwah kultural itu yang memanfaatkan budaya untuk kepentingan dakwah. Memanfaatkan budaya untuk kepentingan dakwah. Budaya itu tidak selalu yang ke masa lalu, tapi juga ke masa depan. Termasuk dakwah kultural itu memanfaatkan teknologi untuk kepentingan dakwah. Pengalaman saya di ranting saya, itu kalau korban, itu semua boleh terlibat, kita izinkan. Wong Nasrani wentok kok terlibat, boleh. Jadi orang Nasrani itu ikut ngurusi daging ketika Muhammadiyah berkorban. Saya ditanya oleh pimpinan ranting itu, angsal mboten Pak Jumari, entuk. Saya ngerti kok nek kelebon daging Muhammadiyah terus entuk hidayah gitu. Kalau perlu dia diberi bagian lebih gitu supaya lebih tertarik dengan kita. Nah, itu cara kita supaya kita itu sing penting diterima dulu. Diterima kehadiran kita. Kalau kehadiran kita sudah diterima, insya Allah masukan-masukan itu akan mudah diterima. Maka kita perlu dakwah yang fleksibel tadi. Fleksibel, jangan kaku-kaku semua. Mau balik sing kaku ya ono. Terus tetap ada itu, jangan dihilangkan. Sing kenceng-kenceng itu tetap harus ada. Ning sing lentur ya ono gitu. Sing kaku aja ngelek-elek sing lentur gitu. Sing lentur ya aja ngelek-elek sing kaku. Tapi memang perlu disadari bahwa resiko gerakan tajdid itu tidak banyak yang berminat gitu. Tidak banyak. Hanya orang-orang yang terseleksi. Tapi bukan berarti tidak bisa menambah anggota. Nah, maka mari di antara kita tentu ada yang punya potensi yang bermacam-macam. Nah, potensi itu diberdayakan untuk kepentingan dakwah. Di Purworejo itu Pak Dandrung kan pinter nyanyi gitu. Jadi dia berdakwah dengan kesenian. Jadi anak-anak muda ya dengan komunitas anak-anak muda. Saya di PWM itu ditunjuk sebagai yang membidangi majelis tabligh dan lembaga dakwah komunitas.
Maka pengurus pimpinan yang ditugasi lembaga dakwah komunitas, saya sudah pesen sesuk kudu nggarap komunitas janda-janda. Nah, sekarang janda kita itu banyak sekali. Itu nek radio Penny, nah itu nanti iso lali le dadi ngaisyah. Nah, maka ada dakwah khusus untuk janda. Ora janda ding single parent. Nah, itu kan komunitas tersendiri gitu ya. Nanti ada komunitas wong sugih-sugih, enggak apa-apa. Mungkin komunitas penyanyi jalanan. Itu juga bagian dari cara kita berdakwah. Tapi yang penting adalah seluruh kemampuan yang kita miliki itu kita berdayakan untuk kepentingan dakwah Islam, saling menguatkan, bukan saling melemahkan. Saling melemahkan. Nah, nanti sing bagian dakwah di pinggir-pinggir itu ya khusus. Mungkin materinya tidak seperti kajian seperti sekarang ini, yang ringan-ringan saja. Gitu. Nanti nek wis rada mateng dibawa masuk. Nah, saya kira prosesnya seperti itu. Kemudian tadi ditanyakan tentang kita belum punya bidang garap ekonomi yang sukses. Kita punya, hanya belum berhasil gitu. Belum berhasil. Bank punya kita. PWM Jawa Tengah itu satu-satunya yang punya bank di Indonesia ini. Bank Arta Surya Barokah.